Ini adalah pertama kalinya bukan kelas bikin video tutorial. Kali ini, di ruangan ini kita akan bahas color correction atau lebih spesifiknya koreksi white balance. Kenapa color correction itu penting? Color correction ini sangat penting sebagai fundamental atau fondasi awal sebelum kita melakukan color grading. Di sini udah ada satu video yang dimana pencahayaannya cukup proper dan lokasi juga mendukung. Disclaimer, kalau di video kali ini atau di video-video seterusnya, pembahasan kita itu tidak begitu basic. Tujuan saya adalah memberi pemahaman kepada kawan-kawan yang sudah familiar dengan DaVinci Resolve. Nah, pertama-tama kita evaluasi dulu video ini apakah sudah koreksi white balance atau belum. Nah, cara mengetahuinya di mana? Kita pergi ke pojok kanan bawah, di situ ada scopes. Ada beberapa scopes, yaitu ada parade, ada waveform, ada vector scope, ada histogram, dan CIE chromaticity. Nah, semuanya ini kepake buat color correction dan color grading. Nah, tapi kali ini kita akan pakai waveform. Karena menurut saya waveform ini lebih mudah dan akurat buat koreksi white balance. Dan kebetulan talent saya kali ini menggunakan baju putih, jadi lebih mudah saya mencontohkan kepada teman-teman cara mengkoreksi white balance. Oke, kita tambahkan satu note dulu. Kita ganti nama jadi exposure. Kita harus koreksi exposure dulu. Kita koreksi exposure, karena ini menurut saya terlalu over. Di SDR palette kita turunkan mungkin sekitar ya setengah stops lah, minus 50. Oke, segini cukup. Terus kita cek apakah ini udah balance. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini kursornya saya arahkan ke area paling putih di frame ini. Nah, terus juga fokus ke waveform di pojok kanan bawah. Nah, di situ kelihatan kalau lingkaran RGB itu belum nyatu. Nah, itu artinya white balance itu belum koreksi. Nah, kalau white balance itu udah koreksi, berarti lingkaran RGB itu harusnya nyatu. Tambahkan satu note, kita ganti nama jadi white balance. White balance. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengkoreksi white balance. Akan saya tunjukkan satu persatu. Dari beberapa cara ini nggak ada yang satu lebih bagus dari yang satu yang lebih bagus dari yang lain. Karena di beberapa kondisi pencahayaan, cara satu belum tentu bisa diterapkan ke video B, begitu. Nah, cara dua belum tentu bisa diterapkan ke video A, seperti itu. Nah, jadi teman-teman coba di sini kita sama-sama pahami ya. Nah, yang pertama kita menggunakan temperatur dan tint. Oke, kita coba geser temperatur ke arah kiri. Terus kita cek lagi di area putih, apakah sudah balance? Belum. Biru masih tinggi, berarti kita harus kurangi birunya sedikit dari temperatur ini. Nah, terus di sini hijaunya masih kurang, berarti hijaunya kita naikin sedikit. Nah, di sini udah balance, teman-teman. Untuk area putih itu sudah balance. Nah, tapi yang namanya color correction, kita nggak hanya mengkoreksi area putih, tapi bagian kulit dan area gelap. Nah, sekarang kita coba evaluasi area gelap. Nah, area gelap itu channel merah itu lebih tinggi daripada hijau dan biru. Nah, terus cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya nggak ada. Kalau pakai temp and tint itu nggak bisa diatasi. Itu cara yang pertama. Oke, terus untuk warna kulit apakah sudah akurat? Kita pergi ke vector scope, kita cek. Nah, ternyata warna kulit juga jauh ke kanan. Karena lingkaran qualifier fokusnya itu meleset dari garis skin tone. Nah, itu cara yang pertama. Not white balance ini kita reset. Nah, cara yang kedua, kita bisa pakai offset di primary color wheels. Kita evaluasi lagi di bagian putih. Nah, masih kayak tadi ya kawan-kawan, channel RGB-nya belum nyatu. Nah, cara yang kedua, ini lebih mudah dari yang pertama dan lebih akurat. Yang pertama harus dilakukan adalah kita coba turunkan merahnya dulu. Turunkan merah. Kita cek lagi. Oke, merahnya udah nyatu. Terus birunya agak ketinggian.
birunya kita turunin sedikit. Oke, sekarang di area terang ataupun di area putih, white balance-nya udah proper, udah koreksi. Nah terus gimana dengan warna kulit? Kita pergi ke vector scope, kita cek lagi. Oke, warna kulitnya sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Oke ya, nah terus di area gelap lumayan tapi merahnya masih rada sedikit tinggi. Oke, ini cara yang kedua ya teman-teman. Terus kita lanjut ke cara yang ketiga. Nah di cara yang ketiga ini kita mengkoreksi white balance menggunakan lift, gamma, dan gain. Kita cek bagian putih, itu kita harus menaikkan channel hijau. Untuk area putih ataupun area terang, di cara yang ketiga ini kita menggunakan gain. Kita naikkan sedikit, cek lagi, apakah udah proper? Kalau belum, koreksi lagi. Nah, untuk area putih, di sini udah aman. Terus kita cek skin tone apakah sudah korek atau belum. Kita pergi ke vector scope, cek warna kulit, ternyata warna kulit itu belum membelah tengah qualifier focus dari garis skin indicator ya teman-teman. Nah yang harus dilakukan adalah kalau untuk warna kulit itu kita mengkoreksi menggunakan gamma. Kita cek itu sedikit ke kanan, berarti untuk gamma kita pilih yang warna biru, itu kita geser menjadi sedikit kekuningan ke arah kiri. Oke, di sini untuk warna kulit sudah koreksi ya kawan-kawan. Terus untuk warna putih, jangan lupa kita cek lagi, karena ada pergeseran di gamma, ada kemungkinan gain juga berubah. Betul, gain juga pasti berubah. Nah di sini kita harus menaikkan channel biru sedikit. Oke, cek lagi warna kulit. Oke, aman. Nah terus kita cek area gelap atau bagian shadow. Nah di sini warna merah terlalu tinggi di bagian shadow ya kawan-kawan. Berarti harus kita drop itu menggunakan lift. Kita turunkan bagian merah sedikit. Kita cek, aman. Kita cek area putih, aman. Kita cek warna kulit, aman. Nah dari ketiga cara ini, mana yang lebih bagus? Kawan-kawan bisa tentukan sendiri. Karena beda cara mungkin beda penerapan di kondisi video tertentu. Seperti itu ya. Semoga bisa kita pahami sama-sama. Dan ya, selesai. Terima kasih.